Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Kuasanya selalu ajaib dalam segala keadaan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat melalui hari ini dengan kemenangan. Saat ini kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan sungguh mentaati akan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yosua, Pasal 14 ayat yang ke-12, tertulis demikian. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bahwa di sana ada orang enak, dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan yang besar membutuhkan perjuangan yang lebih besar, yang nantinya akan membawa hasil yang besar juga. Untuk masuk ke universitas favorit, baik di dalam ataupun di luar negeri, dengan pesaing yang banyak, usaha harus lebih besar dan butuh konsistensi sejak lama. Untuk masuk ke perusahaan yang terkenal, upaya dan perjuangan juga harus lebih kuat. Untuk mencapai janji Tuhan dalam hidup kita perlu berjuang dan tidak lalai dalam berupaya. Sekalipun tantangannya besar, percayalah bahwa bersama Tuhan yang memberi kekuatan, kita pasti bisa mendapatkan kemenangan. Di ayat yang ke-12 dari Yosua 14 ini, Kaleb meminta wilayah yang paling sulit, yaitu wilayah pegunungan di mana orang-orang enak tinggal. Orang-orang enak adalah orang-orang yang berperawakan tinggi besar, bagaikan raksasa. Sementara suku-suku Israel lainnya enggan, bahkan menghindar untuk mendapatkan wilayah itu menjadi milik pusaka. Kaleb malah memilihnya. Di usia tuanya, Kaleb tidak gentar dengan tantangan yang berat. Dia percaya bahwa penyertaan Tuhan akan dapat memberinya kemenangan. Di ayat sebelumnya, yaitu Yosua 14 ayat 10-11, Kaleb berkata, "Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya, sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu, orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk." Usia 85 tahun kalau sekarang ini, orang mungkin sudah pensiun. Tapi Kaleb tidak pernah mau pensiun dari perjuangannya. Bahkan di usianya itu, tubuhnya masih diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan aktivitas dan bahkan berjuang untuk meraih milik pusaka yang diberikan Tuhan. Ia tidak mau kalah dengan keadaan dan tidak mau bermalas-malasan dalam meraih janji Tuhan bagi dirinya. Kaleb menyadari bahwa semuanya adalah karena kasih kemurahan Tuhan, dan itu sebabnya ia terus berharap akan pertolongan Tuhan baginya dalam masa-masa hidupnya ke depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada tantangan besar saat ini yang sedang saudara hadapi? Kalau ada, hadapilah itu dengan hati yang percaya dan hati yang berharap pada kuasa pertolongan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita dapat lakukan segala perkara. Dengan penyertaannya kita dapat meraih kemenangan. Meskipun kita mungkin punya keterbatasan, punya kelemahan, punya kekurangan, dan secara logika tidak mungkin untuk menghadapi. Tapi jangan kita takut, saudara. Sebab kalau Tuhan yang sudah menuntun dan berjanji, maka kita pasti bisa
dan pasti berkemenangan bersama dengan Tuhan. Bukan karena hebat dan kuat kita, bukan karena kegagahan kita, saudara, bukan karena kepandaian kita, tapi karena Roh Tuhan yang memampukan kita untuk menghadapi semuanya. Roh Tuhan, Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami kekuatan dan sukacita, membangkitkan iman pengharapan kami, bahwa di dalam segala keadaan yang kami hadapi, tantangan yang besar sekalipun, kami pasti berkemenangan kalau Tuhan yang memimpin dan menuntun. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pengharapan yang kami miliki di dalam Engkau. Kekuatan yang Tuhan curahkan bagi kami untuk memampukan kami menghadapi tantangan besar. Kami bersyukur untuk kemenangan yang Tuhan janjikan, yang akan kami raih ketika kami mau berjuang dan tidak takut dalam menghadapi. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, firman-Mu yang berkuasa, Roh-Mu yang memampukan kami untuk menghadapi semua. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami akan selalu berkemenangan, berhasil, meraih janji Tuhan, karena Tuhan menyertai, karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Biarlah istirahat kami malam ini menyegarkan jiwa dan tubuh kami. Oleh kuasa firman-Mu dan Roh-Mu, ketika kami bangun dengan kesegaran rohani, kekuatan baru dari Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa mujizat, kesembuhan, kelepasan, pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk jawaban doa. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang kami terima. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah Roh-Mu Tuhan agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.